Dia bilang, kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia, bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Siapapun yang akan menyelenggarakan muktamar Thariqah Jatman di Pekalongan, kepada siapapun termasuk oknum-oknum Habib, saya meminta kepada saudara-saudara yang akan menyelenggarakan muktamar Jatman di Pekalongan, tolong untuk dihentikan. Tolong untuk dihentikan. Nah, kalau ada yang kemudian tidak mau percaya, tidak mau berhusnudzon, mau bilang apa, ya tidak apa-apa ya, tapi ya tentu tidak bisa mengharapkan barokah. Diam saudara, diam saudara. Sudah tahu Mbak Lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sila dalilen di wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Lu nggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Pameran lukisan di Magelang sana itu ada museum lukisan besar sekali. Ada pameran lukisan, saya nonton. Di antara lukisan macam-macam, pemandangan, kuda dan lain sebagainya, dan cewek cantik segala macam, itu di situ ada lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besar sekali, duduk dengan anggrengnya itu. Saya tanya situ, ini siapa yang melukis ini? Lalu saya dikenalkan, dipanggil itu orang yang melukis ini, yang kemudian sekarang jadi kawan saya. Saya dipanggil sama penyelenggaranya itu, terus saya kaget, saya yang melukis ini saudara kita yang Cina, malah bukan hanya Cina, terus singkek kalau maksudnya meripate meh gak ketok. Saya kagetnya dulu, ini ada singkek kok gambar Hadratus Syekh, kok nggak gambar kuda, gambar cewek apa, gambar apa, gambar Hadratus Syekh. Saya tanya, duh sampean kok gambar ini, kan nggak lain-lainnya pada gambar gini, kok kamu gambar ini sendiri? Apa jawabnya? Saya kaget 2 kali. Dia bilang, kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Saya itu merinding. Duh, saya dekati sampai ini, dia ternyata tahu sejarah. Saya terus teringat, saya menemukan buku bahasa Arab terbitan Kuwait, yang menulis buku itu Sayyid Muhammad Asad Shihab. Dia adalah dulu wartawan yang mengcover berita revolusi Indonesia di Indonesia ini. Jadi mulai sebelum kemerdekaan beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia ini. Buku yang saya temukan itu, bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah Yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi, penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia.
Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Terus kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Nggak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya loh. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu nggak? Apa? Ya berarti nggak tahu, sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter, wah tidak ada yang tidak doktor itu, profesor, doktor. Padahal saya itu intelek kendilen, pesantren tos yang tidak pernah sekolah, kecuali sekolah intelek kendilin itu dari kendil itu loh, ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Krapiak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu, saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang. Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu. Kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Nah, ini kebanyakan kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu
setiap kali kiai-kiai itu di multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hasyim Asy'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala? Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Ini sekarang banyak NU kecewa karena apa namanya, dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU itu. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud MD itu NU. Dia orang Madura kok enggak NU, itu sudah lupa puselnya itu. Belum di tanah Jawa sana terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Kok ada orang Madura kok tidak NU, itu muskil saya. Loh, ini kesambet di mana? Iya. Itu sekarang banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Kok sekarang enggak NU? Nah, apa itu? Tentara. Loh, tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak ngelihat ini mau bupati aja NU kok. Malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu. Jadi, tapi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kok sidik gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam. Karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat. 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Bareng-bareng yang lain, Parmusi sak piturute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah ini. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Mulai Mintarja, Naro, sampai Hasan Mitariam semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser, baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati. Enggak bisa. Tetap pandangnya. Karena apa? Karena ikut bikin negara ini kok. NU ikut bikin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi bersama saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga Wakil Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah NU Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mengingatkan yang pertama kepada siapapun yang akan menyelenggarakan Muktamar Torekoh Jatman di Pekalongan. Kepada siapapun termasuk oknum-oknum Habib, saya meminta kepada saudara-saudara yang akan menyelenggarakan Muktamar Jatman di Pekalongan, tolong untuk dihentikan. Tolong untuk dihentikan, karena ini akan mencederai, akan menyakiti kader-kader Nahdlatul Ulama, akan menyakiti warga Nahdlatul Ulama di seluruh dunia. Karena apa? Karena Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama. Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya telah keluar dari Nahdlatul Ulama dengan membuat izin sendiri, dengan membuat akhu sendiri. Sekali lagi, hentikan rencana Muktamar Jatman. Silakan Anda bermuktamar, tapi jangan menggunakan Jatman. Gunakan Muktamar Jamiah Ahlul Thariqah Al-Mutabarrah Al-Alawiyah ataupun apa, silakan. Tapi jangan Jatman. Kalau saudara nekat Muktamar Jatman yang diselenggarakan Pekalongan, maka jangan salahkan. Kader-kader NU di seluruh Indonesia akan marah. Saudara akan berhadapan dengan kader-kader Nahdlatul Ulama karena saudara telah menyakiti dan melukai hati warga Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, hentikan. Jangan gunakan nama Jatman. Jatman yang berhak memakai adalah NU, dan Muktamar Jatman yang sah adalah Muktamar Jatman yang diselenggarakan oleh PBNU. Mohon ini dimengerti para pengurus-pengurus Jatman dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia ini. Dan yang kedua, saya mengingatkan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, kepada seluruh pengurus-pengurus NU di semua tingkatan, berhentilah berhusnudzon kepada Habib. Berhentilah berhusnudzon kepada Habib, karena Habib dihusnudzoni ternyata melunjak, semakin meremehkan dan semakin menghina Nahdlatul Ulama. Sejarah NU dibelokkan, Jatman kemudian dirampas. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara, benteng terakhir negara kesatuan Republik di Indonesia ini adalah NU. Maka siapapun yang akan menguasai NKRI ini, maka yang pertama dilakukan adalah kuasai NU atau rusak NU. Dan ini telah dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Membelokkan sejarah, menguasai Jatman, inilah bentuk upaya-upaya untuk menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya mohon kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, khususnya para pengurus-pengurus NU, berhentilah berhusnudzon. Ini adalah demi marwah dan harga diri NU, demi keutuhan NU dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga NU dimanapun berada, berhentilah berhusnudzon. Karena para oknum Habib ini terlalu melunjak, semakin menginjak-injak harga diri warga Nahdlatul Ulama, semakin menginjak-injak para ulama-ulama Nusantara. Berhentilah berhusnudzon. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Belanda berjanji, kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahana. Kalau mudahana itu ngejilat buat kepentingan duit. Mudahana itu ngejilat buat kepentingan harta, buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahana, itu haram hukumnya. Mudahana itu namanya. Tapi ada namanya mudaroh. Mudaroh itu dia ngedeketin penguasa, tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat.
supaya syariat bisa jalan, supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Habib Utsman dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Indonesia natijah min nataij kami. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tadi. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahli bait dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. لو بدأنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولسانه لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Berapa biaya dapat sertifikat Habib Mar? Kayaknya bisa buat sandang pangan jadi Habib. Kalau aja lu punya duit sebanyak dunia isinya duit semua dan itu milik lu, kemudian lu pengen jadi Habib, sampai kiamat kagak bakalan jadi Habib lo. Paham arti lo? Sampai kiamat kagak bakalan jadi Habib. Kalau nggak percaya, berapa duit yang lo punya coba lu bayar. Kalau bisa hebat lo. Kagak bakalan bisa. Emang ono yang sono 5.000 10.000 dapat sertifikat unyil. Saya tantang bahwa nasab Ba'alawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada. Cari dalilnya kalau punya dalil. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Itu kitab saya itu sampai berapa itu yang menerangkan tentang Ba'lawi putus. Ada kiai yang gak mau baca kitab saya katanya. Kalau baca berarti udah tahu. Nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi gitu. Ada yang begitu. Makanya dia gak mau baca katanya kitab saya itu. Kenapa sih dia masih kekeh ingin diakui sebagai turun Nabi? Apa sih enaknya gitu kan? Haplog grupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'alawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Ba'alawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah.
Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja. Kemunkaran itu wajib dicegah. Cara nyegahnya apa? Kalau ente punya HP, balas pakai komentar yang baik, dakwain. Saya nggak nyuruh caci maki, nggak dakwain. Ente harus sunnah wal jamaah, bukan. Harus sunnah wal jamaah itu percaya karomah. Nih dalilnya, buktinya Sabul Kahfi itu wali, bukan nabi, tapi kita jadi keajaiban dan seterusnya. Itu udah diajarin, udah tahu ilmunya, pakein, sampein. Video si iblis Roma, setan akhir zaman. Kamu bilang apa tadi? Jangan sampai kita dijajah oleh manusia berjubah. Roma ini memakai gaya komunis, bertopengkan Islam. Ya benar sih kata orang, kadang-kadang iblis itu membawa dalil untuk memperkuatkan argumentasinya. Ya, ini PKI gaya baru yang dibawa oleh Roma Irama, ya, untuk mengadu domba umat, ya. Bukan mereka yang menjajah negara ini, melainkan kamu yang membawa gaya komunis Roma Irama. Kamu membawa paham ke PKI di negara ini, ya. Ini akhir zaman, ya, sudah pasti iblis akan muncul, ya. Kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Nggak tahu itu, dia ngomong seenaknya aja. Ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah tuh mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir. Jadi saya salah. Itu nggak mikir loh, dengan enaknya ngomong. Yes, kalau saya ngecek ini orang nih goblok aja belum. Nah orang kan goblok dulu baru pinter. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Begitu. Katanya bahkan Kanjeng Nabi belajar nahwu bagus. Lah iya itu ada lagi yang baru tuh. Kanjeng Nabi belajar nahwunya sama Habib. Yang lucu ya, la ilaha illallah. Saya sakit hati betul ketika mereka mengatakan kalau tanpa Habib Indonesia ini masih nyembah pohon. Mawas. Enak aja cangkemnya ngomong. Kemana Wali Songo yang dakwah itu? Kalau tanpa Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini manipulasi sejarah, kita gak boleh diam. Saya ingin sampaikan, ini bukan gerakan rakyat aturan, ini gerakan pemerintah mestinya. Buat Pak Presiden, Pak Menteri, tolong ini dibersihkan klaim-klaim sejarah ini. Belum lagi Bapak Ibu, ada 3.000 makam palsu di Indonesia. Makam keramat palsu. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Mbak Alawi. Gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu?
Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min 70 aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada Habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karomah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karomah menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya karomah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karomah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah, begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding
untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang
yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Bila memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik guru de Habib Rizik idola de Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman
bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita tahu surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki Bahar. Nah ini kenapa mereka nyiumin kakinya Bahar, kan aneh gitu ya. Ya bagaimanapun Bahar kan bukan ibu-ibu. Dari kejadian ini kita akhirnya tahu bahwa ternyata di Indonesia masih banyak orang-orang bodoh yang mau ditipu dengan simbol-simbol agama. Karena ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah banyak kejadian di mana ada ustadz, kepala sekolah, kiai gitu ya, yang melakukan tindakan kekerasan. Itu aneh sekali. Kayaknya ini adalah sejarah baru peradaban manusia gitu, di mana ex narapidana setelah keluar disembah-sembah. Saya juga akhirnya tahulah, saya paham bahwa video ini sengaja disebarkan dengan tujuan propaganda, dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari publik bahwa seolah-olah Bahar ini masih dihormati, masih disucikan. Seolah-olah setelah ini kita, publik gitu ya, sebagian kadrun misalkan, itu masih diminta untuk tetap hormat terhadap Bahar. Tetap menyembah-nyembah Bahar gitu ya. Kalau kita ngelihat video anak-anak tadi yang masih cium kaki Bahar, cium tangan Bahar, seolah-olah mereka ini, orang-orang tuanya juga masih tetap percaya dengan Bahar. Itu gak masuk akal sama sekali bagi saya. Atau jangan-jangan orang tuanya juga berpikiran bahwa apapun yang dilakukan oleh Bahar, entah itu mukulin orang-orang, mereka akan tetap benarkan dan mereka akan tetap ikhlas-ikhlas aja. Anak didik, anak murid yang mencium kaki Bahar itu kan menimbulkan pro kontra dan pertanyaan gitu ya. Karena yang kita tahu, surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki Bahar. Nah ini kenapa mereka nyiumin kakinya Bahar, kan aneh gitu ya. Ya bagaimanapun Bahar kan bukan ibu-ibu gitu ya. Memang sih rambutnya itu panjang, warna-warni, tapi tetap aja kan bukan ibu-ibu. Ngapain dicium-cium itu gitu. Ketika video ini viral di mana-mana, itu kan seolah-olah ingin membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bahar itu semuanya tidak mereka permasalahkan. Seolah-olah ingin mereka benarkan bahwa perlakuan Bahar terhadap anak didiknya sampai mukulin supir taksi, bagi mereka dianggap bukan sebagai suatu permasalahan. Seolah-olah mereka, anak didik ini yang cium tangan Bahar, cium kaki Bahar, kalau mereka suatu saat dipukuli oleh Bahar sampai berdarah-darah, mereka nggak akan mempermasalahkan dan nggak akan lapor polisi. Dari video ini saya bisa melihat ada dua permasalahan. Pertama adalah permasalahan cium kaki. Yang kedua adalah masalah sujud terhadap kaki Bahar. Ini bisa dua hukum yang berbeda. Ketika ada anak murid cium kakinya Bahar, ini kan pertanyaannya dalam alasannya apa? Konteksnya apa? Apa yang membuat mereka merasa bahwa Bahar ini layak untuk dicium kakinya? Padahal dia ini banyak dosanya gitu ya. Apa gitu. Kalau soal keturunan Nabi, ini juga yang menjadikan pro kontra di tengah masyarakat gitu. Ada banyak orang yang membenarkan karena Bahar ini katanya keturunan Nabi, Habib katanya. Dan kalau alasannya hanya gara-gara keturunan Nabi katanya yang sudah ribuan tahun lalu dan berabad-abad yang lalu, itu bagi saya nggak masuk akal. Karena bagaimanapun Bahar ini bukan Nabi. Dan Nabi dengan Bahar terpaut jauh, berbeda jauh sekali gitu. Pertanyaannya, apakah kita masih diwajibkan menghargai, menghormati seorang keturunan Nabi padahal jaraknya sudah sangat jauh, padahal sifat-sifatnya tidak sama seperti cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Itu kan pertanyaannya gitu. Apakah kita harus tetap hormat, tetap cium tangan, cium kaki pada orang yang katanya keturunan Nabi padahal kelakuannya salah-salah sama sekali? Itu kan pertanyaannya. Tapi kalau dari sisi saya, Nabi itu kan sudah cerita soal ribuan tahun yang lalu. Katakanlah Bahar ini memang keturunannya, keturunan Nabi gitu. Tapi apakah pantas untuk disembah dan disujud-sujuti kayak gitu, dicium kakinya?
Nggak pantas gitu, karena kita ini sebenarnya sama aja gitu. Kita ini sama manusia, sama-sama keturunan Nabi Adam, sama-sama penghuni surga. Ngapain kita sampai sujud sampai cium kaki gitu? Ya, dari video ini saya ingin menggugah teman-teman yang menonton. Saya ingin memberikan pengetahuan gitu, karena saya juga malu kalau kemudian ada yang membenarkan, ada yang mendukung untuk orang mencium kaki orang lain gitu. Jadi kalau ada anak kemudian lebih menghormati gurunya sampai cium kakinya, tapi kepada ibunya dia nggak melakukan itu, ya bagi saya itu sudah sebagai sebuah kesalahan menurut pemahaman pengetahuan yang saya ketahui. Itulah tadi kemarahan Gus Mus kepada PBNU serta beberapa ungkapan-ungkapan dari para kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang menanggapi tentang polemik nasab yang sampai saat ini masih belum ada ujungnya. Muktamar Jatman yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang menentang dan meminta untuk tidak dilanjutkan, serta Gus Yahya yang masih kekeh dengan husnudzonnya menambah permasalahan nasab ini semakin melebar. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Al-Manafati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.